Yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, adik-adik yang saya kasih dalam Kristus. Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Perayaan ini para saudara menutup masa Natal dan sekaligus membuka babak baru di dalam hidup Yesus, yaitu pelayanannya di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah umum. Apa yang kita dengarkan hari ini bukanlah sekadar kisah masa lalu, melainkan kisah tentang Allah yang hadir, yang mendekat dan mengasihi manusia tanpa syarat. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, banyak orang datang kepada Yohanes Pembaptis. Mereka datang dengan berbagai latar belakang. Ada orang berdosa, orang lemah, orang yang ingin memulai hidup baru. Nah, di tengah-tengah kerumunan itulah tiba-tiba Yesus hadir. Yesus berada di tengah-tengah mereka. Dan Dia, para saudara, tidak datang dengan kemegahannya, tidak datang dengan tanda-tanda keilahiannya yang mencolok, tetapi Dia datang seperti orang lain, sebagai orang yang biasa, mengikuti aturan biasanya pada umumnya, yaitu ikut antre untuk dibaptis oleh Yohanes. Jadi bukan mentang-mentang, iya aku ini Mesias loh, putra Allah loh, tolong aku langsung di depan sedih. Enggak, Yesus ikut antrian, tertib sekali. Padahal Dia ini adalah anak Allah. Dan Dia tidak membutuhkan baptisan pertobatan karena Dia tidak berdosa. Namun disitulah para saudara letak keindahan iman kita. Yesus memilih untuk turun ke dalam kenyataan manusia. Dia mengambil bagian di dalam hidup kita, bahkan dalam kelemahan dan keterbatasan kita. Dia tidak menjaga jarak. Dia tidak berkata, aku ini lebih suci, lebih saleh daripada kalian. Dia tidak bersikap semacam itu. Dia menyamakan dirinya dengan manusia yang berdosa. Dia tidak berbuat dosa, tetapi Dia menerima konsekuensi sebagai orang berdosa, yaitu dengan dibaptis. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sikap Yesus ini para saudara selaras dengan gambaran hamba Tuhan yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dari kitab Yesaya tadi. Hamba Tuhan yang dipilih dan dikasihi Allah ini tidak tampil dengan kekerasan atau paksaan. Dia tidak mematahkan bulu yang terkulai dan tidak memadamkan sumbu yang hampir padam. Artinya apa? Artinya bahwa Allah itu bekerja bukan dengan menghancurkan yang rapuh, melainkan dengan menopang, menguatkan, dan memulihkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seringkali di dalam hidup kita mudah patah semangat. Kita mungkin merasa seperti buluh yang hampir patah, atau sumbu yang apinya hampir padam, berkedip-kedip. Kita lelah oleh masalah di dalam keluarga, lelah akibat tekanan ekonomi, konflik dalam pelayanan, atau pergulatan batin yang tidak terlihat oleh orang lain. Namun bacaan hari ini para saudara menegaskan kepada kita, Allah tidak datang untuk menghakimi kita, tetapi untuk mengangkat kita kembali. Allah tidak membuat kita yang sudah terpuruk menjadi terpuruk lagi, tetapi menopang kita, bahkan mengulurkan tangannya untuk kita. Pembaptisan Yesus menjadi tanda
bahwa ia datang untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, membuka mata yang tertutup dan membebaskan mereka yang terbelenggu. Dan misi ini para saudara tidak berhenti pada diri Yesus saja. Dalam bacaan kedua dari Kisah Para Rasul, Petrus bersaksi bahwa Allah tidak memandang muka. Artinya bahwa Allah tidak memilih berdasarkan status, asal-usul, atau masa lalu seseorang. Allah mencintai semua orang dan semua orang mempunyai kesempatan untuk diselamatkan. Para saudara, Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa. Kalau dikatakan bahwa dia berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang. Ini adalah pengharapan bagi kita. Tidak ada satupun dari kita yang dikecualikan dari kasih Allah. Tidak ada di antara kita yang terlalu berdosa, terlalu kecil, atau terlalu tidak layak untuk disapa dan diselamatkan oleh Allah. Pembaptisan Yesus menandai bahwa pintu keselamatan itu dibuka lebar untuk semua orang. Asal orang sungguh-sungguh percaya akan Yesus, bertobat dan membiarkan dirinya dibimbing dan dituntun oleh Yesus, dia akan mengalami keselamatan di dalam Dia. Dan puncak dari semuanya ini para saudara kita dengarkan dalam Injil hari ini. Saat Yesus keluar dari air, langit terbuka dan Roh Kudus turun seperti burung merpati. Dan terdengar suara dari Bapa, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ini adalah momen peneguhan bagi kita. Sebelum Yesus berkarya, sebelum dia mengajar, menyembuhkan, dan akhirnya memanggul salib, dia terlebih dahulu diteguhkan oleh kasih Bapa. Identitas Yesus tidak ditentukan oleh keberhasilannya, tetapi oleh kasih Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, disinilah pesan penting bagi kita. Melalui pembaptisan, kita telah diangkat oleh Allah menjadi anak-anak-Nya. Kita dikasihi bukan karena prestasi, jabatan, atau pelayanan kita, tetapi karena Allah memilih dan mengasihi kita terlebih dahulu. Allah mengasihi kita tanpa syarat, tanpa kita harus menunjukkan prestasi kita, kebaikan yang luar biasa. Allah lah yang terlebih dahulu mencintai kita. Lewat pembaptisan itulah kita diangkat untuk menjadi anak-anak-Nya. Namun para saudara, seringkali kita lupa akan hal ini. Kita mudah sekali menilai diri sendiri dan orang lain berdasarkan pencapaiannya, kegagalannya, atau penilaian manusia. Kita merasa tidak cukup baik, tidak layak, atau justru merasa lebih benar dari orang lain. Pesta pembaptisan Tuhan yang kita rayakan hari ini mengajak kita para saudara untuk kembali ke dasar iman kita, yaitu bahwa kita itu hidup dari kasih Allah, bukan dari kehebatan kita, bukan dari prestasi kita. Jadi jangan menyombongkan diri, karena Allah mencintai kita tanpa syarat, termasuk juga mencintai sesama kita yang kita pandang tidak layak untuk menerima itu. Tetapi para saudara, kasih ini bukan untuk dinikmati sendiri. Baptisan itu mengandung perutusan. Kita dipanggil untuk hidup seperti Kristus, diurapi oleh Roh Kudus untuk berbuat baik, membawa damai, dan menghadirkan wajah Allah yang penuh dengan belas kasih.
Mungkin para saudara kita tidak melakukan hal-hal yang besar seperti yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang tidak berarti tetapi dengan cinta yang besar. Kita bisa menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi, yang mau mendengarkan, yang setia dalam tugas kecil dan sederhana. Dan melakukan itu semuanya dengan setia, dengan penuh cinta. Dan tidak mematahkan bulu yang terkulai dalam hidup sesama. Jangan sudah melihat sesama terpuruk, semakin kita tekan, semakin kita tindas. Itu tindakan yang keji. Allah saja tidak membiarkan bulu yang terkulai, kita yang sudah terpuruk itu semakin terpuruk. Kok kita memperlakukan orang lain lebih kejam daripada Allah? Kita harusnya menopang mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka untuk bangkit. Supaya mereka sungguh-sungguh mengalami kasih Allah lewat kehadiran kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini marilah kita memperbaharui komitmen baptisan kita. Mari kita ingat kembali siapa diri kita di hadapan Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Kita seperti debu yang tidak berarti, tetapi dihargai, dikasih oleh Allah. Di tengah dunia yang sering keras dan penuh tuntutan, kita diundang untuk menjadi saksi kasih Allah yang lembut dan memulihkan. Semoga Roh Kudus yang turun atas Yesus juga turun atas kita, meneguhkan langkah kita dan menguatkan panggilan kita, sehingga melalui hidup kita, orang lain sungguh-sungguh dapat merasakan kasih Allah. Mendengarkan suaranya, Engkau adalah anakku yang kukasihi, aku berkenan kepadamu. Amin.